Bang, hari ini tadi ya udah resmi melaporkan BW sama PV. Gimana Bang? Ya, betul. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita resmi melaporkan saudara Baim Wong dan Paula di Polda Metro Jaya terkait perkara dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, pengaduan palsu, ya. Dalam hal ini sebelum kita melaporkan ini, kita sudah memberikan upaya somasi, ya, sampai 2 kali. Somasi pertama dan 2 kali sudah kita kirim ke alamat Paula ataupun Baim, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan atau balasan, ya. Yang kita mau adalah balasan tertulis atau melalui email, bukan melalui DM seperti itu. Oh, artinya ada balasan lewat DM. Jadi ada beberapa akun Instagram yang menghubungi saya, tetapi karena sifatnya tidak resmi, jadi saya tidak tanggapi, walaupun dia mengaku itu dari pihak mereka. Seperti itu. Apa isinya? Apa mungkin DM-nya Bang? Ya mungkin ada beberapa di sana yang mengajak untuk bertemu atau melakukan permintaan maaf secara langsung. Tetapi dalam hal ini sampai saat ini tidak saya balas sama sekali. Berarti pasalnya apa ini Bang? Terus ancaman hukumannya berapa ini untuk Baim sendiri sama Paula? Ya, jadi di sini kita melaporkan dugaan ini ada di pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, terus pasal 220 KUHP, dan selanjutnya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dengan hukuman atau hukuman penjara setinggi-tingginya itu 10 tahun. Dan di pasal 220 KUHP itu 1 tahun 4 bulan kurang lebih. Seperti itu. Dan juga dalam hal ini kita tadi sudah membuat laporan resmi di Polda Metro Jaya, dan kebetulan juga alhamdulillah sudah diterima, ya, oleh kita surat tanda terima laporan polisi dengan nomor perkara STTLP garing B garing 5098 garing X garing 2022 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Ini laporannya, laporan resmi yang kita kirim tadi. Ada tekanan dong gitu. Oke, tahan bang. Tahan bang, coba dulu. Tahan juga. Oke. Oke. Bukti-buktinya apa Bang? Ya, bukti-buktinya juga kita di sini sudah memberikan juga kepada SPKT tadi berupa LO dari kita. Di sini ada legal opinion. Selanjutnya bukti-bukti rekam layar itu ada di flash disk, sudah kita serahkan. Tapi ini ada screenshotan juga. Di sini bukti-bukti Baim Wong dan Paula melakukan prank laporan KDRT di kepolisian. Seperti yang kita lihat ada apa namanya, waktu prank, waktu siapa si Baim bilang polisinya percaya lagi, seperti itu kan. Jadi banyak lah. Jadi ITE itu kan tidak harus mencemarkan nama baik seseorang, tapi institusi pun termasuk pencemaran. Jadi di sini kita lihat ya banyaklah rekam layar yang kita ajukan, yang kita screenshot, dan ini juga bukti bahwa Baim mengakui, ya, dengan adanya dia datang ke Polsek meminta maaf secara menurut saya personal. Karena waktu dia datang ke Polsek, yang dia minta maafkan itu kita tidak tahu. Minta maaf secara publik kah atau apakah, seperti itu kan. Jadi dengan kesimpulan ini kita menyimpulkan bahwa dengan adanya bukti yang saya tunjukkan ini, Baim Wong mengarah pada perbuatan pidana pembuatan laporan palsu sebagaimana dimaksud pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan. Saya garis bawahi mengetahui padahal itu tidak dilakukan, yaitu yang dilakukan Baim dan Paula.
mereka membuat video tersebut dengan sadar dan akal sehat, betul toh? Nah, tetapi dia tidak tahu bahwa di balik video itu ada ancaman pidana untuk mereka, seperti itu. Bang, berarti unsur pidananya udah terpenuhi ya Bang, yang menjerat Baim dan Paula sendiri? Iya, jadi menurut kita, makanya kita lampirkan legal opinion kepada tim dari Polda Metro Jaya, itu asumsi atau hasil gelar perkara tim legal saya. Jadi kita gelar perkarakan, kita ajukan beberapa pasal. Nah, terkait pasal itu diterima atau tidak nanti hasil dari penyidikan ya, baik tingkat lidik ataupun nanti disidik, seperti itu. Tujuannya apa mungkin Abang sendiri melaporkan saudara Baim dan Paula? Tujuan saya sebenarnya di sini ya, saya tidak ada tujuan lain selain untuk membenarkan bahwa kita ini tidak bisa dibodoh-bodohin sama konten yang menurut saya membuat gaduh publik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga kita melihat citra polisi kan lagi berupaya membaik ya, berupaya naik. Lihatlah kasus-kasus yang banyak sekarang, tetapi dengan adanya konten ini apa nggak tambah jelek gitu kan, polisi aja di prank. Nah, kalau kita biarkan ini public figure atau influencer yang lain bakal kelewatan. Mungkin setelah ini lapas kali kan, siapa tahu setelah ini TNI, kita nggak tahu. Tapi dengan adanya teguran ini, adanya laporan, karena yang melaporkan bukan saya saja, banyak pihak lain yang melaporkan Baim dan Paula. Tetapi sepengetahuan saya, yang melaporkan di Polda Metro Jaya baru kita, apalagi yang kita laporkan ini Baim dan Paula, bukan Baim sendiri. Seperti itu. Bang, artinya permintaan maaf saja tidak cukup ya Bang, ya harus ada efek jera, yaitu menjalani hukuman. Secara umum kita menurut yang saya lihat di video Baim, dia meminta maaf, menyesali perbuatannya, kita respect ya, kita terima permintaan maaf tersebut. Tetapi dalam hal ini permintaan maaf diterima, tetapi kita proses hukum tetap berjalan. Jadi biarkanlah nanti para ahli hukum ataupun dari Polda Metro Jaya yang melihat delik pidananya seperti apa, apakah dia bakal dipenjara ataukah nanti ada upaya restoratif justice, kita tidak tahu Mas ya. Tapi yang jelas kita di sini tetap pada pendirian kita, proses hukum harus berjalan. Oke. Oke.